menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming. Selamat malam, selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Puji Tuhan, ada damai dan sukacita Natal beserta kita dalam perayaan Natal tahun 2025 hari ini. Allah menyatukan sebuah keluarga untuk saling membantu, melengkapi, dan membangun relasi, baik sebagai satu keluarga besar umat Kristiani Indonesia dan sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Dengan semangat tersebut, maka tema perayaan Natal Nasional 2025 kali ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Untuk mengawali acara malam hari ini, kita akan memulainya dengan doa bersama yang akan dibawakan oleh tokoh-tokoh lintas agama. Untuk itu, berkenan kiranya tokoh-tokoh perwakilan lintas agama untuk naik atas panggung. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Di hari perayaan Natal Nasional 2025 ini, kami berdoa untuk bangsa kami, ya Allah,
Limpahkanlah berkat-Mu kepada bangsa Indonesia. Berikanlah kami kemakmuran, perdamaian, dan kesatuan. Lindungi kami dari segala mara bahaya dan anugerahkan kami kekuatan untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju dan berakhlak mulia. Ya Allahku, lindungi bangsa Indonesia dari segala bencana dan penyakit. Berikanlah kami kesehatan dan keselamatan serta kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Berikanlah kami bangsa Indonesia kemajuan dan kemakmuran. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Sehingga bangsa kami Indonesia boleh berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kiranya Tuhan memberikan kemakmuran, kesejahteraan. Kiranya Tuhan memberikan keamanan dan perdamaian baik dengan bangsa lain, teristimewa sesama anak bangsa sendiri. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan menolong, memelihara, memberkati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat kebijaksanaan dalam memimpin bangsa yang besar ini. Kiranya Tuhan menjaga dari mara bahaya, kecelakaan, dari sakit penyakit, dari rencana-rencana tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Ya Allah, lindungilah Presiden Indonesia dengan keselamatan dan kesehatan. Berikanlah kebijaksanaan yang kuat untuk memimpin bangsa yang besar ini dengan adil dan bijaksana. Ya Allah, berikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia kemampuan memimpin dengan baik, keputusan yang tepat, membawa bangsa ini menuju kemajuan dan kemakmuran. Berikanlah kepada Bapak Presiden kami kekuatan untuk menjaga perdamaian dan persatuan bangsa dari perpecahan dan konflik menuju kehidupan yang harmonis. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, segenap rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, etnis, dan golongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat Indonesia. Lindungi kami dari kesulitan dan berikan kami kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami, jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Berikanlah kami kemampuan untuk saling menghormati, saling mencintai satu dengan yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada rakyat Indonesia. Lindungi kami dari penyakit dan dari bencana-bencana yang berkepanjangan. Dan berikan kami kekuatan untuk hidup dan sehat dan bahagia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan persatuan, perdamaian, kerukunan, dan saling mengasihi untuk menuju cita-cita luhur pendiri bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dalam nama Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan teatrikal Natal, persembahan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Rumah adalah keluarga, dan keluarga menjadi titik awal Natal. Izinin dong saya ngejelasin fakta dan bukti dari Natal. Di kisah malam ini, Natal jadi sesuatu yang nyata. Kisah Yesus Kristus yang hadir dan benar-benar menyelamatkan keluarga.
Memangnya kalau punya pinjaman online nggak bisa kredit rumah murah? Kenapa bisa gitu? Saya mau rumah murah untuk anak saya. Apa? Enggak. Kalau pinjam buat modal usaha atau renovasi rumah? Nggak bisa juga. Kalau perjalanan ke luar negeri? Nggak bisa. Karena pinjaman online saya. Pinjaman online ini menyengsarakan. Menghancurkan. Aduh, mati gua. Habis semuanya. Aduh, gila. Hancur. Kenapa, Kak? Kenapa? Kenapa kali? Aku bohong ke semuanya, Ma. Uang di rekening aku udah ludes. Buat bayar iming-iming untung di judi online. Aku udah jual semua yang aku punya, Ma. 2 tahun ini untuk judi online. Termasuk perhiasan. Termasuk perhiasan punya Mama. Kamu kenapa? Aku kehabisan modal. Selamat sore. Bisa kami bertemu dengan Koni Warna? Saya sendiri. Saudara ditahan karena terlibat pemakaian dan perdagangan narkoba. Apakah ini putri ibu? Maaf, kami harus membawanya untuk diinterogasi. Kesehatan mental putri ibu terganggu. Ditambah keterlibatannya dengan pemakaian dan penjualan obat-obatan terlarang. Telepon Papa. Telepon Papa sekarang. Cepat, cepat, cepat. Lah, itu Papa, Ma. Ma, itu Papa. Itu Papa. Penonton, Natal jadi bukti awal relasi Allah yang utuh di dalam keluarga. Dampaknya nyata dalam ketahanan bangsa dan negara. Sekarang kita tarik ke belakang cerita ini supaya prahara ini luput dari suara. Tidak semua apa yang kamu mau Tuhan berikan. Asmaramu yang putus aja bikin mentalmu goyah. Karena kamu larinya ke narkoba. Kamu seharusnya mendekat ke Tuhan Yesus. Tapi Yesus kan Tuhan. Dia sempurna. Sedangkan kita manusia yang terbatas. Justru karena kita terbatas, maka kita harus bergantung pada Tuhan Yesus. Berarti kita bisa meneladani Tuhan Yesus dan sanggup menjalankan tabiat Kristus. Seluruh tabunganku udah habis, Pak. Aku mau minjem dong ke Papa. Tidak, Nak. Hanya kamu yang bisa menghentikan lingkaran setan judi online itu. Gak semudah bicara, Pak. Iman akan kasih kerahiman Tuhan Yesus sanggup menggerakkan pikiran kita. Janganlah demi kebutuhan gaya hidup kita, lalu aku menyalahgunakan kedudukan sekarang. Tapi Pak, Ma, kita berdua jadi role model untuk anak-anak kita. Kalau pertobatan tidak kita berdua alami, mereka berdua bahkan keluarga ini akan binasa. iya ya Pak. Pertobatan itu kan berarti kita lebih menyembah lagi dan mengakui Allah. Penyembahan dan pengakuan adalah cara mendekat ke Tuhan Yesus. Tujuan semua itu paling utama adalah kehadiran Kristus di hidup kita. Yaitu kita melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah teladankan. Tuh, Pak.
nilai hidup kita yang ngatur gaya hidup kita, bukan sebaliknya. Gaya hidup mengendalikan nilai hidup. Jadi, tobat itu bukan sebatas spiritual semata. Doa, ibadat, niat, dan lain-lain. Zaman orang tua yang biasanya nasehatin anak, sekarang tuh udah berubah. Di malam Natal ini, terima kasih Tuhan, berkat indah kerahiman-Mu, kami percaya menyertai tugas, kerja, dan usaha kami. Tuhan Yesuslah harapan kami, Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kok begini jadinya? Betul ini rumah keluarga Saganda Warna? Maaf Pak, ini keluarga Sugundu Wurnu. Oh maaf, kami salah masuk. Permisi. Agar cinta kita kan abadi, biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta. Luar biasa ya, Priscilla ya. Mengingatkan kita tentang tema Natal pada hari ini, Bapak Ibu. Tamu undangan hadirin yang berbahagia, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Karena kita diperlihatkan betapa banyaknya persoalan yang menimpa keluarga. Narkoba, korupsi, pinjol. Kita diingatkan kembali, keluarga harus menjadi benteng ketahanan sosial yang paling terutama. Sepakat Bapak Ibu? Izin Bapak Presiden, salah satu yang istimewa juga dalam Natal hari ini Pak Presiden, jika berkenan melihat ke kanan dan ke kiri, ini adalah pohon Natal yang dirangkai dari komoditas pertanian, buah-buah lokal Nusantara, Pak. Dan mendapatkan rekor Museum Rekor Dunia dan Indonesia, Pak. Dengan tinggi 8 meter, Pak. Ada pepaya Subang, belimbing Cirebon, semangka Indramayu. Ini bentuk dari kesederhanaan yang ditampilkan dalam acara Natal kali ini. Izin sedikit saja pantun kami siapkan berkenaan dengan ini. Bapak Presiden, mohon dibantu ya semua ya. Pohon Natal buah-buahan. Cakep. Kalau lapar bisa jadi godaan. Cakep. Ingat Tuhan ajarkan kesabaran. Tenang, nanti kita sikat setelah perayaan. Boleh satu lagi, Bapak Presiden? Pohon Natal buah-buahan. Dilihat saja, udah menggoda iman. Kalau kita semua bisa tahan godaan, berarti malam Natal ini kita semua lulus ujian. Pak Presiden, izinkan pada saat ini kita akan mengantarkan pada laporan Ketua Umum Panitia Natal Nasional yang akan dibalut oleh pujian seluruh panitia Natal yang bekerja keras untuk melakukan aksi sosial, mempersiapkan acara dan lain sebagainya. Untuk itu langsung saja kami akan panggilkan Bapak Marwarar Sirait. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salve. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu. Yang kita semua bangga dan cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak Presiden. Di tengah kesibukan, Bapak berkenan hadir. Kita berikan aplaus yang meriah sebagai bentuk kehormatan kita kepada beliau.
Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Bapak Wapres. Sini juga hadir Bapak Presiden yang selama ini mendampingi kami. SK Panitia Natal ditandatangani oleh Menteri Agama, Prof. Nasruddin, yang sangat bijak untuk membimbing kami. Terima kasih Bapak Menteri Agama. Hadir juga di sini Pak saya kurang, ada Bapak Hasim Pak. Pak Hasim ini kemarin kurang sehat, tapi dari Bali langsung datang ke sini 2 jam untuk memastikan persiapannya berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Hasim. Kemudian juga ada Opung Luhut Pak. Opung Luhut juga memberikan arahan-arahan. Tepuk tangan buat Opung Luhut. Jadi kami semua di bawah perintah mereka berdua Pak, sebagai senior yang sangat kami hormati. Juga hadir Bapak Menko, banyak sekali Menko-nya Pak. Menko AHY. Menko Pratikno. Menko Bang Jul. Apalagi ini Menko-nya. Ya. Kemudian hadir bersama kami juga hari ini Bapak Menseknek. Terima kasih Pak Menseknek sudah hadir. Bapak Menlu. Terima kasih. Bapak Menteri Hukum. Bapak Menteri HAM. Berdiri Pak, biar kelihatan Pak. Nah, itu. Kemudian hadir Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Bapak Safri Sabzudin. Kemudian hadir Bapak Panglima TNI. Kemudian hadir Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Juga hadir Gubernur Jakarta Bapak Pramono Anung. Aduh, saya mohon maaf nih kalau. Juga hadir Bapak, kami undang spesial Duta Besar Palestina. Juga hadir Bapak Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon. Terima kasih. Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Pak Brian. Bapak Menteri Kehutanan Pak Raja Juli. Kemudian Bapak Menteri ATR BPN, sahabat saya Pak Nusron Wahid. Kemudian hadir Bapak Menteri Sosial Gus Ipul. Dan ini yang sangat terkenal Pak, mutiara dari Indonesia bagian timur ini, namanya Bahlil Lahadalia. Bayangin Pak, makin menyala Pak Bahlil Pak. Sahamnya makin naik ini habis ini. Kemudian Bapak Wihaji, makasih Pak.
Kemudian Bapak Menteri Lingkungan Hidup. Terima kasih Pak. Bapak Menteri Transmigrasi. Bapak Menteri Pekerja Migran. Kemudian Bapak, ini yang program andalan Bapak Presiden. Kalau Menteri Perumahan masih pemain cadangan, tapi ini pemain utama. Kepala BGN, kita berikan tepuk tangan nih ya. Terima kasih. Kemudian Menteri Bappenas. Kemudian, makasih Bang. Kemudian Menteri UMKM. Kemudian Menteri Ekonomi Kreatif. Kemudian Pak Dudi, Menteri Perhubungan. Kemudian Ibu Menteri Urusan Peranan Perempuan. Maaf salah-salah Pak, ini ditugaskan Pak Seskap. Agak grogi-grogi ini Pak. Kemudian wamen-wamen banyak sekali yang hadir sini Pak. Dan juga yang mensupport kita Pak. Yang Bapak baru resmikan, yang kerja luar biasa cepat. Sahabat kami, bos dan antara Pak Roslani Pak. Baru beresin rumah dia di Aceh. Terima kasih Pak Doni juga, ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Doni. Waduh, ini banyak banget ya. Saya juga, Bapak, umur saya baru 56, 2 minggu lalu. Baru pernah saya selama 4 bulan ini sebanyak ini bergaul sama pendeta dan romo. Gara-gara ngurus panitia Natal, Pak. Katanya saya tambah sabar 4 bulan ini gara-gara bergaul sama romo dan pendeta, Pak. Di sini saya perkenalkan ada 8 aras gereja, Pak. Ini bahaya kalau saya nggak kenalin, Pak. Karena jarang-jarang ada acara Presiden hadir langsung dan ada hari ini yang live, Pak. 1, Garuda TV, Metro TV, 2, Kompas TV, TVRI, satu lagi apa? Nusantara TV. Jadi banyak banget ini Pak yang live hari ini. Jadi kalau saya tidak sebut berbahaya buat masa depan saya. Tolong berdiri aras gereja, Ketua PGI. Ya, beliau Pak Jacqueline Manuputi Pak. Tadi yang bikin teater itu KWI dan PGI, Pak. Jadi pesan-pesan Natal itu tadi tersampaikan melalui teater tadi, Pak. Itulah ungkapan jujur dari yang terjadi di keluarga-keluarga Indonesia hari ini. Dan itu diungkapkan dengan berani apa adanya oleh PGI dan KWI. Tepuk tangan buat PGI dan KWI. Dan mereka juga menyampaikan kenapa mereka mengapresiasi langkah Bapak yang konkret bagaimana memberantas korupsi sampai pengembalian uang belasan triliun yang belum pernah terjadi sepanjang Republik ini berada. Yang tadi korupsi yang Bapaknya di OTT tadi, Pak. Kemudian juga narkoba bagaimana bisa ditangkap juga triliunan, Pak. Itu juga belum pernah terjadi selama ini, Pak. Terima kasih dari PGI, kemudian Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Silakan Romo yang mewakili. Ya. Sekian. Terima kasih Romo. Ini kayaknya saingan sama Pak Balil fansnya ya. Kemudian Ketua
Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia. Ini Pak. Terima kasih, beliau juga membantu Ketua Pelaksana Pendeta Jason. Kemudian Ketua Gereja Lembaga Injili di Indonesia. Terima kasih Pak Pendeta. Kemudian Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7. Kemudian Ketua Bala Keselamatan. Kemudian Ketua Persekutuan Baptis Indonesia. Kemudian Guru Sekolah Minggu. Ini Pak. Guru Sekolah Minggu mana suaranya? Ada 500 orang Pak. Guru Sekolah Minggu di Gereja Kristen dan Katolik Pak yang hadir hari ini. Kosternya juga begitu ada 500 Pak. Kemudian Guru Agama Kristen dan Katolik. Kemudian sesudah guru sekolah minggu, kemudian kita undang juga di sini hadir Pak, anak yatim piatu. Mana berdiri semuanya anak yatim piatu? Mana suaranya? Ya. Yang pakai baju pink Pak. Mereka tentunya merasa tidak sendirian dengan kehadiran Bapak Presiden bersama mereka malam hari ini. Kemudian anak-anak sekolah minggu. Izin Pak, terima kasih semangatnya. Terima kasih. Kemudian hadir juga Pak, tamu kehormatan kami, 3.000 orang. Di antaranya adalah saudara-saudara kita di Sabing, nomor 1 sederhana. Kami berusaha untuk menerjemahkan sederhana. Nomor 1 tempatnya Pak. Tempat ini kami diskusi dengan Ketua Pelaksana Pak Jason, sekretarisnya namanya Raymond, bendaharanya Bapak kenal betul Simon Mantiri Pak. Jadi Simon Mantiri lah yang menerjemahkan sederhana tempatnya di tempat ini. Jadi kalau salah Simon Mantiri Pak. Karena saya tentu tidak mungkin lebih mengerti maksud Bapak sederhana daripada Simon Mantiri. Dan semuanya Ketua Raymond, Sekretaris Ketua Jason, Sekretarisnya Raymond, bendaharanya Simon. Kayaknya kalau Presiden mesti pakai O Pak, kalau panitia Natal mesti pakai mon-mon semua Pak itu Pak. Jadi semuanya pakai mon-mon semuanya Pak. Jadi itu pertama Pak, tempatnya kami berusaha hanya 3.580 orang Pak, dan 3.000 adalah tamu. Penyanyi dari Sumatera Utara, mudah-mudahan sesudah hari ini mereka makin dikenal dan makin menyala Pak. Ikan masing-masing 10 juta ada di 10 provinsi. Yaitu ada di 10 tempat, ada di Papua, ada di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, NTT, Mentawai, Nias, dan Tapanuli, Pak. Kemudian yang ketiga, bantuan 20.000 paket sembako. Kemudian keempat,
bantuan 35 unit ambulans. Ada di 10 provinsi, Pak. Kemudian yang kelima, Pak, izinkan Pak, untuk tamu kehormatan ini kami juga memberikan dukungan supaya tambah semangat anak-anak dan guru-guru kita semuanya, Pak. Kemudian juga kami sangat terharu dan mendukung program Bapak membangun jembatan. Kami juga berpartisipasi untuk 2 jembatan yang kita bangun di Papua Tengah, Pak. Ada 2 jembatan yang Panitia Natal Nasional juga bangun, Pak. Kemudian yang ketujuh, ada pembangunan aula Sekolah Tinggi Alkitab Tambo Zeman di Papua Pegunungan. Di Wamena, Pak. Kemudian yang ke-8, bantuan pengadaan 1000 kursi roda buat saudara-saudara kita yang memerlukan. Kemudian bantuan untuk operasi bibir sumbing. Kemudian juga ada 10 bantuan kepada 10 entrepreneur muda. Semoga pada saatnya bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang baik, Pak. Kemudian pada malam Natal kita juga ada aksi sosial di Jakarta. Kemudian juga yang ke-12, kita memberikan dukungan kepada 8 organisasi gereja aras nasional. Kemudian yang ke-13, Pak, kita juga merenovasi 100 gereja di 38 provinsi di seluruh Indonesia, Pak. Terutama dan lembaga keagamaan serta segenap umat beragama, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan anugerahnya pada malam yang penuh makna ini, kita dapat merayakan Natal Nasional dalam suasana damai, khidmat, dan penuh persaudaraan. Perayaan Natal Nasional ini menjadi sangat istimewa karena dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Hal ini juga menjadi tanda nyata bahwa perhatian dan komitmen negara terhadap kehidupan keberagamaan di Indonesia untuk bersama umat beragama merawat kerukunan serta menempatkan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah pesan yang kuat bahwa Indonesia dibangun bukan di atas keseragaman, melainkan di atas komitmen untuk hidup bersama dalam perbedaan, saling menghormati dan saling menjaga. Tema Natal Nasional tahun ini, Allah hadir menyelamatkan keluarga, mengajak kita untuk merenungkan bahwa kehadiran Tuhan dalam sejarah manusia dimulai dari ruang yang paling sederhana dan paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu keluarga. Di sanalah iman ditanamkan, kasih dipelajari, dan nilai-nilai kemanusiaan dibentuk. Kasih, ketaatan, dan keselamatan dinyatakan bagi seluruh umat manusia melalui keluarga. Dalam masyarakat Indonesia yang majmuk, keluarga memiliki peran strategis sebagai ruang pertama pembelajaran toleransi dan moderasi beragama. Dari keluarga semangat persaudaraan, gotong royong, dan saling menghormati ditanamkan sejak dini. Di dalam keluarga, nilai-nilai toleransi, moderasi beragama, dan semangat hidup berdampingan secara damai pertama-tama ditanamkan dan diwariskan. Cara kita menyikapi perbedaan dan merawat harmoni sosial berakar dari pengalaman hidup di dalam keluarga. Hadirin yang berbahagia, perayaan Natal tahun ini juga kita jalani dengan keprihatinan yang mendalam. Kita tidak dapat menutup mata terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana dalam berbagai wilayah di tanah air. Di tengah sukacita Natal, kita turut merasakan duka, kehilangan, dan penderitaan yang dialami oleh keluarga-keluarga kita di daerah tersebut. Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir secara istimewa di tengah penderitaan dan memanggil kita untuk menghadirkan kasih-Nya melalui kepedulian
kepedulian, dan solidaritas nyata. Iman yang sejati tidak menjauhkan manusia dari penderitaan sesamanya, melainkan justru mendekatkannya. Oleh karena itu, kami mengajak kita bersama, seluruh elemen bangsa, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana, menguatkan mereka yang kehilangan keluarga, rumah, dan penghidupan, serta menghadirkan bantuan kemanusiaan sebagai wujud iman yang bekerja melalui kasih. Kita sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta wakil presiden kita yang begitu proaktif untuk sesegera mungkin membebaskan warga yang terdampak dari berbagai kesulitan hidup. Hadirin yang berbahagia, tema Natal nasional ini selaras dengan asa cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan serta menekankan pentingnya harmoni antara kehidupan beragama, berbudaya, dan dalam lingkungan hidup. Dalam perspektif iman, damai dengan Tuhan harus tercermin dalam damai dengan sesama dan dengan alam semesta. Misi ini bertujuan membangun masyarakat Indonesia yang inklusif, rukun, dan berkelanjutan. Dalam terang iman Kristen, kelahiran Yesus Kristus membawa damai yang menyeluruh, yaitu damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, dan damai dengan seluruh ciptaan. Nilai inilah sejalan dengan panggilan kebangsaan kita untuk menjaga harmoni sosial, harmoni budaya, dan harmoni lingkungan. Harmoni ini dapat tercipta dan dimulai dari dalam keluarga, karena keluarga merupakan titik sentral dari seluruh harmoni tersebut. Dalam keluarga inilah keluarga dipanggil untuk menjadi ruang pertama pewarisan nilai-nilai iman, kemanusiaan, toleransi, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kerukunan dan cinta kemanusiaan yang berakar pada nilai keagamaan dan kebangsaan ditanamkan dalam keluarga. Cinta kemanusiaan yang menghadirkan empati, solidaritas, dan kepedulian nyata kepada sesama tanpa membedakan latar belakang agama, suku, dan budaya. Kesadaran ekoteologi juga dimulai dari dalam keluarga. Kesadaran untuk menjaga dan merawat lingkungan hidup sebagai bagian daripada tanggung jawab iman. Bumi adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada manusia untuk dipelihara demi keberlanjutan generasi masa kini dan masa depan. Keluarga yang demikian akan melahirkan generasi Indonesia yang mencintai alam, menghormati budaya, dan mampu hidup rukun dan dalam kemajemukan. Atas dasar inilah, Kementerian Agama mengimplementasikan melalui penerapan kurikulum cinta dan ekologi dengan beragam program konkret yang menjawab problem aktual. Dan kita patut bersyukur kondisi kerukunan beragama di Indonesia terus terpelihara. Indeks kerukunan umat beragama tahun 2025 mencapai skor 77,89, tertinggi semenjak Indonesia lahir. Hadirin yang berbahagia, Natal tentu bukan saja perayaan iman, tetapi juga momentum refleksi kebangsaan. Di tengah berbagai tantangan global nasional, Natal mengingatkan kita bahwa harapan tidak pernah padam selama manusia membuka ruang bagi kehadiran Tuhan, terutama dalam keluarga. Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya atau bertumbuhnya iman dan kemanusiaan. Gereja sebagai pelayanan kasih dan perdamaian, serta Indonesia sebagai rumah bersama yang rukun, adil, dan bermartabat bagi seluruh anak bangsa. Dari keluarga yang diselamatkan, kita membangun gereja yang hidup. Dari gereja yang hidup, kita merawat masyarakat yang rukun. Dan dari masyarakat yang rukun, kita mewujudkan Indonesia yang harmonis, toleran, dan berkelanjutan. Akhirnya, kami mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada seluruh umat Kristiani di tanah air. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai setiap keluarga dan menuntun bangsa Indonesia membangun masa depan yang bersatu. Selanjutnya pada saatnya
kita memohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan sambutan dan arahan dalam acara kita yang sangat mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dan Bapak Ibu, seluruh tamu undangan yang berbahagia, inilah waktunya kita akan mendengarkan persembahan dari anggota keluarga cilik kita tercinta, yang tadi disebutkan tamu kehormatan kita. Mana tamu kehormatan suaranya? Ini adalah 1000 adik-adik sekolah minggu dan yatim piatu. Kita akan dengarkan bersama pujian Di Doa Ibuku Namaku Disebut.
Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik generasi muda harapan bangsa atas pujian yang begitu menghangatkan hati. Tentu saja diiringi oleh Garuda Yaksa Indonesia Philharmonic yang adalah orkestra binaan dari Bapak Presiden Prabowo. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Perayaan Natal Nasional 2025, sekaligus Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Saudara Marwar Sirait, Dewan Pengarah Perayaan Natal Nasional 2025, Saudara Hashim Joyo Hadikusumo, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, yang saya hormati Menteri Agama Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, Wakil Menteri Panglima TNI Kapolri, beserta para Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, karena tadi juga sudah banyak diperkenalkan. Kalau saya baca ini halamannya cukup banyak ini. Para tokoh gereja nasional, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Jack Levin Fritz, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia, Pendeta Tommy Lengkong, Ketua Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia, Pendeta Jason Balom Papweng, Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Pendeta Sony Situmorang, Ketua Umum Bala Keselamatan, Kolonel Hosia Maka Giantang, Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia, Presbiter Yakobus Jimmy Mboe, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa, Pendeta Lukas Jetro Kusumo, Ketua Presidium Persekutuan Baptis Indonesia, Pendeta Randy Alexander Chuang, Sekjen Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Monsignor Adrianus Sunarko, Koster Gereja, Guru Sekolah Minggu,
guru agama Kristen dan Katolik, anak-anak sekolah minggu, disabilitas, Yayasan Yatim Piatu, paduan suara yang saya cintai. Para pimpinan organisasi keagamaan mahasiswa, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GAMKI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI. Saudara-saudaraku, umat Kristiani sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada, baik yang hadir langsung maupun yang hadir melalui video conference. Para hadirin undangan yang hadir, rekan-rekan pers dan media yang saya hormati, Gubernur DKI Jakarta Saudara Pramono Anung yang saya hormati, Duta Besar Palestina Dr. Zulhair Al-Shun, tentunya sebagai insan yang bertakwa, tidak hanya Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas segala kebaikan, berkah, atas kesehatan yang kita nikmati, dan juga atas kedamaian yang masih diberikan kepada bangsa dan negara kita, sehingga kita dapat berkumpul malam ini di acara puncak perayaan nasional, di puncak perayaan Natal Nasional 2025 yang kita melaksanakan sekarang pada tanggal 5 Januari 2026 ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di sini dan menyampaikan langsung ucapan selamat Hari Raya Natal kepada saudara-saudaraku umat Kristiani sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada. Semoga damai Natal membawa kebaikan, berkah, kasih, pengharapan, dan kekuatan bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, acara hari ini adalah bukti dari jati diri kita, bangsa Indonesia. Kita bisa hidup sebagai satu bangsa, satu nusa yang memiliki satu bahasa, karena kita punya niat yang sama. Kita ingin meraih kehidupan yang baik bersama. Kita telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup di bumi Nusantara ini. Kita tidak bisa menentukan kita lahir di mana, dari rahim ibu yang mana, itu sudah takdir ilahi. Tapi takdir ini yang saya merasa besar hati mendapat kehormatan besar menjadi presiden dari sebuah negara yang sangat besar, jumlahnya keempat terbesar di dunia. Negara sebesar Eropa,
Eropa 27 negara, kita satu negara. Dan juga saya juga bersyukur saya dipilih oleh rakyat Indonesia. Begitu saya dipilih dan saya dilantik, saya mengerti, saya mengetahui, saya mempelajari keadaan bangsa Indonesia di mana sesungguhnya kita patut bersyukur bangsa kita sungguh memiliki kekayaan yang sangat-sangat besar. Namun tantangan yang kita hadapi juga sangat besar. Saya kira sebagai insan hamba Tuhan, kita semua harus mengerti bahwa segala kebaikan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, segala kekayaan tersebut, kalau kita tidak pandai menjaga kekayaan tersebut, kalau kita tidak pandai mengelola kekayaan tersebut, maka kita tidak boleh menyalahkan siapapun atas nasib yang kita alami. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, penuh gejolak, perang di mana-mana, kita harusnya bersyukur bahwa bangsa kita sampai hari ini mengalami keadaan damai. Kita mengerti negara sebesar ini pasti ada perselisihan paham, ada konflik, ada perseteruan, ada persaingan. Tetapi secara umum bangsa-bangsa lain mulai melihat bangsa Indonesia bahwa bangsa sebesar ini dapat hidup dengan harmoni, dengan saling menghormati dan saling mencintai. Saudara-saudara sekalian, baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Tetapi kalau ditanya masih mengatakan bahwa dia bahagia. Ini membingungkan bangsa-bangsa lain. Membingungkan bangsa-bangsa lain.
dan juga mengharukan bagi saya. Karena itu, saya bersama pembantu-pembantu saya bekerja sangat keras. Sudah 1 tahun kita menerima tugas dari bangsa Indonesia. Saya dibantu oleh pembantu-pembantu saya. Orang-orang yang saya harus akui adalah orang-orang putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Saya bersyukur saya mendapat kesempatan. Saya diajak bergabung dalam pemerintah Presiden Joko Widodo selama 5 tahun. Selama 5 tahun saya masuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Jadi bagi saya 5 tahun itu adalah semacam masa magang, masa pembelajaran. Begitu saya hadir pertemuan kabinet yang pertama, saya lihat kelilingnya itu, dan memang saya sudah tentunya hadir pelantikan. Saya mengatakan kepada beberapa rekan-rekan, saya bilang, waktu itu kan 2019 saya kandidat yang kalah, ya kan? Tapi saya waktu masuk ruang kabinet, saya melihat dan saya katakan, seandainya saya menang, sebagian besar kabinet itu pasti saya ajak membantu saya. Dan itu terbukti begitu saya jadi presiden, ya banyak dari mereka masih tetap saya ajak. Kenapa? Karena memimpin, mengelola dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Tidak bisa kita sembarangan. Jadi saudara-saudara, memang kita harus akui dengan kebaikan bangsa Indonesia, elitnya juga banyak yang, ya, mau dikatakan apa ya, gak tahu. Pengalaman saya, semakin tinggi di masyarakat, sesungguhnya semakin apa ya, semakin kurang ikhlas begitu. Yang di bawah rakyat kita luar biasa. Luar biasa. Rakyat kita di bawah, tapi semakin ke atas, jadi ada budaya suka nyinyir, suka ngejek. Apa yang dibuat oleh bangsa sendiri nggak bagus. Ini aneh ini, tapi tidak apa-apa. Karena ini banyak pendeta, banyak romo, ya kan? Jadi kita harus selalu sekarang bicara kebaikan. Yeah. Saudara-saudara, keluarga saya sebagian itu Nasrani. Tapi kadang-kadang kalau ajaran Nasrani yang paling pokok ya, Monsinyur kalau tidak salah ya, pendeta, yang paling pokok adalah kalau pipi kiri kita ditempeleng, kita harus kasih pipi kanan. Betul, betul. Betul ya.
Betul. Karena waktu kecil saya sekolah Kristen juga saya itu. Jangan-jangan saya ngerti cerita-cerita di Bible lebih dari saudara-saudara itu. Jangan-jangan. Benar kan? Ajaran Nasrani. Kalau ditempel yang pipi kiri harus kasih pipi kanan. Harus memaafkan. Kan begitu kan? Forgive those that trespass against us. Benar nggak? Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. Jadi saya sebenarnya ya bagi saya itu selalu ingin cari kebaikan daripada ketidakbaikan. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Kalau masuk ke dalam kancah politik, pasti persaingan sangat keras, ketat, dan tidak ada masalah. Masuk lapangan bola pun persaingan sangat keras. Mana ada orang yang mau kalah. Benar? Iya kan? Waktu kita kalah, sepak bola saja sedihnya bukan main. Aku kalah Pilpres berapa kali itu, udah lupa. Tapi download Tribun X sekarang, menghadirkan